Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan atau menjelaskan terkait Biokemistri 2, LKM 2, tentang metabolisme. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ridwan Hamdani, NIM 1913081009, Prodi S1 Kimia. Apa sih itu metabolisme? Metabolisme merupakan modifikasi senyawa kimia secara biokimia di dalam organisme dan sel. Metabolisme mencakup sintesis atau yang lebih kita kenal sebagai anabolisme dan penguraian atau bisa disebut dengan katabolisme molekul organik kompleks. Baik, kita masuk pada soal nomor 1, di mana jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah serangkaian reaksi, baik reaksi pemecahan ataupun pembentukan yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat menjadi senyawa penting, dan berlangsungnya hidup makhluk hidup tersebut yang hasil dari prosesnya akan disimpan di dalam bagian tubuh tertentu. Untuk manusia, senyawa penting dari proses metabolisme karbohidrat ialah glukosa. Dan untuk tumbuhan, metabolisme karbohidrat bertujuan untuk memperoleh energi dengan mensintetis karbohidrat dalam bentuk lipid atau pati melalui fotosintesis. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Karbohidrat sendiri tersusun oleh unsur C, H, dan O. Sifatnya setelah dicerna usus karbohidrat akan diserap oleh usus halus. Bentuk karbohidrat yang diserap oleh dinding usus halus tersebut adalah monosakarida yang kemudian sebagian besar dibawa oleh aliran darah menuju hati ketika sebagian yang lain dibawa ke sel jaringan tertentu untuk mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Berikan gambar-gambar tahapan metabolisme karbohidrat. Baik, untuk gambar tahapan-tahapan metabolisme karbohidrat sudah dapat kita simak sebagaimana di share screen. Untuk penjelasannya sendiri secara ringkas, jalur-jalur metabolisme karbohidrat dari pertama yaitu glukosa sebagai bahan bakar utama akan mengalami glikolisis atau dipecah menjadi 2 pirufat jika tersedia oksigen. Dalam tahapan ini dihasilkan energi berupa ATP. Selanjutnya masing-masing pirufat dioksidasi menjadi kasetil CoA. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Asetil CoA akan masuk ke jalur persimpangan yaitu siklus asam sitrat. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Jika sumber glukosa berlebihan atau melebihi kebutuhan energi kita, maka glukosa tidak dipecah, melainkan akan dirangkai menjadi polimer glukosa atau kita biasa sebut dengan sebutan glikogen. Kemudian jika terjadi kekurangan glukosa dari sebagai sumber energi, maka glikogen dipecah menjadi glukosa. Lalu glukosa mengalami glikolisis diikuti dengan oksidasi pirufat sampai dengan siklus asam sitrat. Jika glukosa dari diet tak tersedia dan cadangan glikogen pun juga habis, maka sumber energi non-karbohidrat yaitu lipid dan protein harus digunakan. Jalur ini dinamakan gluconeogenesis. Karena dianggap lipid dan protein harus diubah menjadi glukosa, baru yang selanjutnya mengalami katabolisme untuk memperoleh energi. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Apa perbedaan antara glikogenesis dan glikolisis? Untuk glikogenesis sendiri, ialah pembentukan glikogen dari glukosa apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya beberapa saat setelah makan, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Untuk glikolisis sendiri ialah proses pemecahan glukogen yang terjadi di dalam otot manusia. Jika otot berkontraksi dalam keadaan tidak ada oksigen, maka glikogen akan hilang dan muncul senyawa laktat. Jika terdapat oksigen yang masuk, maka laktat akan berubah menjadi glikogen seperti semula. Dengan kata lain, di dalam otot terdapat kesetimbangan antara glikogen dengan laktan berdasarkan keberadaan oksigen, dan glikolisis merupakan proses reaksi dalam keadaan glikogen sebagai reaktan atau dipecah menjadi laktat.
Selanjutnya, untuk nomor 4, tuliskan dan jelaskan tahapan dalam proses pembentukan glikogen. Glikolisis terdiri dari 10 tahapan reaksi, dan tahapan ini dibagi menjadi 2 tahapan besar, yaitu urutan pertama memerlukan ATP, glukosa fosforilisasi, dan dipecah menjadi 2 satuan, atau 3 karbon triosa fosfat. Dan untuk urutan 2 membangkitkan ATP, gliseraldehid 3 fosfat diubah menjadi laktat. Untuk lanjutannya, berikut ini merupakan ke-10 tahapan glikolisis, di mana yang pertama pembentukan glukosa 6-fosfat heksokinase. Setelah memfokuskan sel, glukosa dan molekul gula yang lain di fosforilasi. Fosforilasi ini bertujuan untuk mencegah glukosa keluar dari sel sehingga meningkatkan keaktifan atom O dan terbentuklah fosfat ester. Enzim heksokinase berfungsi sebagai katalis fosforilisasi pada heksosa. Kemudian mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Selama tahap ini, aldosa diubah menjadi ketosa dengan menggunakan PGI atau fosfoglukoisomerase, dan perubahan ini menjadi C1 dari fruktosa dapat difosforilisasi. Fosforilisasi fruktosa 6-fosfat seperti yang kita ketahui pada tahap kedua C1 dari fruktosa dapat difosforilisasi, dan pada tahap ini C1 dari fruktosa difosforilisasi dengan katalisis fosfofruktitokinase, dan reaksi ini berlangsung satu arah. Kemudian pemecahan fruktosa. Langkah pertama dari glikolisis berakhir seiring dengan pemecahan fruktosa bifosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Reaksi ini disebut pemecahan aldol. Sebab itu namanya enzim reaksi ini adalah aldolase. Reaksi pemecahan aldol merupakan kebalikan dari reaksi kondensasi aldol. Interkonvensi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidrokseton fosfat dari dua produk reaksi aldose, hanya G3P yang dapat digunakan sebagai substrat untuk tahap glikolisis selanjutnya. Agar dihidrokseton fosfat juga dapat dimanfaatkan sebagai substrat, dibutuhkan enzim triose fosfat isomerase untuk mengubah DHAP menjadi G3P. Oksidasi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P pada tahap ini mengalami dua reaksi, yaitu oksidasi dan fosforilisasi. Produk dari tahap ini adalah gliserat 1,3 fosfat, gliserat 1,3 bifosfat memiliki energi ikatan yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan ATP. Pemindahan gugus fosforil pada tahap ini reaksi menghasilkan ATP dengan katalis fosfogliserat kinase. Pembentukan ATP dengan cara pemindahan gugus fosforil dari senyawa yang berenergi tinggi ke ADP disebut dengan fosforilasi tingkat substrat. Reaksi ini merupakan reaksi pertama yang menghasilkan ATP dalam tahapan glikolisis. Interkonvensi 3 fosfogliserat dan 2 fosfogliserat memiliki gugus fosforil yang susah untuk dipindahkan, dan hal ini membuat gliser 3-fosfat susah untuk digunakan dalam pembentukan ATP. Dehidrasi 9 fosfogliserat pada tahap ini, enolase mengkatalisis dehidrasi gliserol 2-fosfat menjadi PIP. Pembentukan pirufat yang terakhir adalah proses pemindahan gugus fosforil dari PIP menuju ADP. 2 molekul ATP terbentuk untuk setiap molekul glukosa karena energi bebas dari hidrolisis sangat besar, maka perubahan PIP menjadi pirufat bersifat irreversible. Baik, untuk soal nomor 5, mengapa cyanida dapat menghancurkan sistem pencernaan manusia sehingga manusia bisa keracunan? Jadi cyanida sendiri mencegah sel menggunakan oksigen untuk menghasilkan molekul energi ion. Cyanida atau CN mengikat atom besi dalam sitokrom si oksidase dalam sel mitokondria. Hal ini bertindak sebagai inhibitor enzim irreversible, mencegah sitokrom si oksidase melakukan tugasnya, yaitu untuk mengangkut elektron ke oksigen dalam rantai pengangkutan elektron respirasi seluler aerobik. Tanpa kemampuan untuk menggunakan oksigen, mitokondria tidak dapat menghasilkan pembawa energi adenosin trifosfat atau ATP. Jaringan yang membutuhkan bentuk energi ini seperti sel otot, jantung, dan sel saraf cepat menghabiskan seluruh energinya dan mulai mati. Bila sejumlah besar sel kritis mati, manusia pun akan mati. Selanjutnya, toksisitas oksigen dapat menimbulkan keracunan bagi tubuh manusia. Jawaban saya sendiri benar, karena apabila tekanan oksigen lebihnya
tinggi dari 1 bar atau tekanan normal. Apabila kadar oksigen ini lebih dari 21%, maka akan bersifat meracuni atau biasa disebut oksigen poisoning, di mana biasa dapat menimbulkan kejang-kejang atau pallbearer effect. Kemudian sesak napas dan sakit dada yang biasa dinamakan Lorentz-Smith effect, dan kerusakan pada retina yang terlepas atau ROP. Kemudian untuk nomor 7, apakah benar dehidrogenase adalah sistem oksidasi biologi yang tidak melibatkan peran molekul oksigen? Kemudian berikan alasan. Menurut saya benar, menurut pemahaman yang saya dapatkan dari beberapa sumber menyebutkan, dehidrogenase tidak dapat menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogen, namun melibatkan enzim. Enzim-enzim ini memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama berperan dalam pemindahan hidrogen dari substrat yang satu ke substrat yang lain dalam reaksi reduksi oksidasi berpasangan. Yang kedua, sebagai komponen dalam rantai respiratorik, pengangkutan elektron dari substrat ke oksigen. Oksidasi suatu metabolit yang dikatalisis oleh enzim-enzim dehidrogenase. Contoh dari enzim dehidrogenase adalah suksinat dehidrogenase, hasil KOA dehidrogenase, gliserol 3-fosfat dehidrogenase, semua sitokrom kecuali sitokrom oksidase. Selanjutnya nomor 8, jelaskan apakah komponen pada rantai respirasi tersusun untuk menurunkan potensial redoks. Tidak, dalam rantai respirasi, prinsip kerjanya adalah memanen energi yang dihasilkan dari reaksi redoks yang terjadi ketika mentransfer elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sebagai gantinya, ia meningkatkan potensial redoks tersebut agar elektron bisa terpindahkan dan energi dihasilkan. Selanjutnya nomor 9, jelaskan glikolisis anaerob yang terjadi dalam tubuh manusia. Reaksi glikolisis dibagi menjadi aerob dan anaerob, namun proses tahapan-tahapan adalah sama, dan membedakan adalah ketika berlangsung anaerob atau kekurangan pasokan oksigen, oksidasi kembali NADH yang terbentuk dari NAD saat glikolisis terganggu. Dalam keadaan ini, NADH akan dioksidasi kembali melalui perangkaian dengan proses reduksi pirufat menjadi laktat. Dan NAD yang terbentuk secara demikian memungkinkan berlangsungnya glikolisis. Kemudian soal nomor 10, pada gambar di bawah tuliskan enzim-enzim yang terlibat dalam masing-masing tahap. Nah, untuk nomor 1 itu ada enzim heksoksigenase, dan nomor 2 ada enzim fosfoheksoisomerase. Di enzim nomor 3 ada fosfofruktokinase, dan nomor 4 ada enzim aldose. Di nomor 5 ada enzim triosafosfat isomerase, dan terakhir ada enzim gliseraldehyde 3-fosfat dehidrogenase. Baik, mungkin cukup sekian LKM 2 yang bisa saya jelaskan dan jabarkan. Apabila ada salah kata, perbuatan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.